Shalom GBI My Family, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat melalui dompet digital yaitu berupa Dana, OVO, GoPay, Link, dan sebagainya, juga dapat lewat transfer bank maupun mobile banking. Scan kode QR dapat dilihat di layar yang tertera. Masukkan nominal yang diinginkan, klik OK, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Persembahan melalui kode QR tidak dipungut biaya apapun. Nominal dimulai dari Rp1 sampai dengan Rp2 juta per transaksi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kami percaya kita semua diberkati sepanjang minggu ini, amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan satukan hati di dalam doa. Bapak di surga, sungguh kami sangat bersyukur ya Tuhan, buat penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu, sehingga di pagi hari ini Bapak, kami anak-anak-Mu bisa datang ke rumah-Mu, mencari wajah-Mu, memuji serta menyembah Engkau ya Tuhan. Dan di minggu ini Bapak, kami sangat bersyukur kami bisa merayakan ulang tahun gereja-Mu yang keempat ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memahkotai tahun-Mu dengan kebaikan, jejak-Mu mengeluarkan lemak yang berlimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu untuk seluruh umat-umat-Mu yang setia beribadah dari rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Berkat-Mu juga untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di pagi hari ini Bapak. Dan kiranya Engkau juga memberkati Pak Gembala yang nantinya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan serta kerinduan hati-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Mari kita semua siap memulai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Allah. Sebab Dialah Alfa dan Omega, Dialah yang awal dan yang akhir. Hanya Dia Tuhan yang layak untuk kita sembah. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kita dimanapun kita berada. Hanya Tuhan segalanya di dalam hidup kita. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, and you're working in this place. I worship you, I worship you. And I call you
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are, and I call you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, and I worship you. You are here, and you melt every heart. I worship you, I worship you, and we call you Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, 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 miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Your God, my God, that is waymaker, 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 miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Our God, my God, that is who you are. Come on, say waymaker, 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 miracle worker. You're the promise keeper, Jesus. Light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And I call you, I call you. Waymaker, miracle worker, you're the promise keeper, Jesus, Lord. Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God.
Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. You are the way maker. You are the miracle worker. You are the promise keeper. You are the light in the dark. We trust in you, Lord. We trust in you, Lord. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kami rindu Tuhan setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap waktu ya Bapa. Kami merasakan indahnya kasih-Mu lebih lagi di dalam hidup kami Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau menyatakan dengan segenap hati kami, dengan segenap iman kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Meskipun terkadang Tuhan, meskipun banyak sekali masalah yang sedang kami alami Tuhan, meskipun ada juga doa kami yang belum dijawab Tuhan, tetapi kami mau tetap belajar untuk bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang telah kami miliki sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, itu semuanya Engkau sediakan Tuhan. Itu semuanya Engkau sediakan bagi setiap kami yang menaruh harap, yang menaruh iman kami di dalam nama-Mu, di dalam kuasa tangan-Mu Tuhan, di dalam kuasa kebesaran-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan meskipun kami tidak melihatnya, saat ini juga Tuhan Engkau sedang bekerja. Engkau sedang bekerja Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari segala yang ada, kami tetap percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu. Itu yang kami perlukan, itu yang kami butuhkan. Yesus, Yesus, Yesus. Sebab ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan, hanya nama Yesus yang kami agungkan. Cause there is a power in Jesus' name. There is a power.
There is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. 'Cause there is a power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. 'Cause there is a power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is a power, there is a power in the name of Jesus. There is a power, there is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name!
nama Tuhan. Haleluya. Bagimu-lah Tuhan segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang melimpah di dalam hidup kami ya Bapa. Dengan apa kami dapat membalas-Mu selain melalui pujian, syukur, dan hormat kami Tuhan, yang kami persembahkan bagi-Mu dengan segenap hati kami ya Bapa. Saat ini Tuhan kami rindu untuk bersorak-sorai lebih lagi Tuhan. Kami rindu untuk bersuka cita bersama-Mu lebih lagi ya Bapa. Biarlah Engkau mencurahkan roh sukacita-Mu yang melimpah di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari kita semua dimanapun kita berada, yang siap untuk menari, yang siap untuk bersorak-sorai bersama dengan saya, kita katakan amin, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Saya percaya setiap daripada kita semua dipenuhi sukacita, amin. Puji nama Tuhan, setiap minggu yang telah kita lewati, hari demi hari yang telah berganti, kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan senantiasa ada, dan kasih-Nya selalu mengalir di dalam hidup kita, amin. Puji nama Tuhan, saya mengajak kita semuanya bersama-sama kita naikkan pujian ini, naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Havenu shalom alehi, Havenu shalom alehi, Havenu shalom alehi, Havenu shalom, shalom, shalom alehi, Havenu shalom alehi, Havenu shalom alehi, Havenu shalom alehi, Havenu shalom. Mari bersama kita bawa berita, bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita sekali lagi, bawa berita, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita. Semuanya siap menyanyi bagi Tuhan, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar, Allah besar, dan layak dipuji, amin. Allah besar dan layak dipuji. Mari nyanyi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar, Allah besar, dan layak dipuji, amin. Allah besar dan layak dipuji. Mari semua yang bersukacita, bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan menarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan menarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan menarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan menarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Dengan Allah lakukan yang besar, dengan Allah menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan, Yesus Raja.
Yesus Raja, Yesus Raja. Dengan sorak-sorai terbaik, Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua diberkati, amin. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya juga mengajak jemaat dimanapun kita berada, bagi yang rindu untuk menabur atau memberikan persembahan, dapat melalui transfer bank ataupun melalui scan QR code yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita naikkan korban syukur bagi Tuhan, sebab kita percaya bahwa hanya Tuhan yang kita andalkan. Hanya Tuhanlah penolong yang setia, penolong yang selalu tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat. Apapun yang Ia izinkan terjadi di dalam hidup kita, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Engkaulah Tuhanku, gunung batuku, tangan-Mu yang kuat selalu pegang hidupku. Engkaulah Tuhanku, keselamatanku, Engkau penolongku yang selalu dapat ku andalkan. Di hadirat-Mu Kau menerimaku apa adanya. Di hadirat-Mu tak Kau tolak hati yang hancur. Kau memperhatikan curahan hatiku. Di hadirat-Mu Kau berikan jalan keluar. Engkaulah Tuhanku, gunung batuku, tangan-Mu yang kuat selalu pegang hidupku. Engkaulah Tuhanku, keselamatanku, Kau penolongku yang selalu dapat ku andalkan. Engkaulah Tuhanku, gunung batuku, tangan-Mu yang kuat selalu pegang hidupku. Engkaulah Tuhanku, keselamatanku, Kau penolongku yang selalu dapat ku andalkan. Engkaulah Tuhanku, gunung batuku, tangan-Mu yang kuat selalu pegang hidupku. Engkaulah Tuhanku, keselamatanku, Kau penolongku yang selalu dapat ku andalkan. Kau penolongku, Kau penolongku, Kau penolongku yang selalu dapat ku andalkan. Shalom my family. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada hari ini di dalam perayaan ulang tahun GPI Grand Palladium yang keempat, bersama-sama kita dapat bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pada hari ini. Oh Rabba Shikarara, kasih
yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, kau selalu ada bagiku, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita sembah Tuhan. Iara masyikiara, oh, we love you Lord. Bukakan ya Tuhan tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu. Hari ini kami membuka hati kami, Engkau penuhi ya Tuhan dengan lawatan-Mu, dengan kasih anugerah-Mu dalam kehidupan setiap umat. Kami bersyukur jikalau sebentar lagi kami akan menyambut pesan firman. Engkau yang mengurapi dan memberikan pengertian bagi kami. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Saya ucapkan selamat ulang tahun GBI Grand Palladium yang keempat, Happy Church Anniversary yang keempat, di mana hari ini kita bersyukur di bulan September ini karena kasih dan anugerah Tuhan, maka gereja kita GBI My Family Palladium telah memasuki usia yang keempat. Dan hari ini setelah 4 tahun
Maka saya bersyukur atas anugerah Tuhan, sebab di bulan September ini kita ingat 25 September 2016 yang lalu, maka gereja GBI My Family Palladium dibuka persisnya di pelataran parkir. Saudara, pada saat itu kita tidak menyangka Tuhan itu memberikan kepada kita satu gereja yang baru, yang dibuka di pelataran parkir, di basement, di Palladium. Ini adalah satu humble beginning, permulaan yang sangat sederhana. Dan saya berterima kasih secara khusus kepada seluruh jemaat dan pengerja yang ada di tempat ini, di GBI My Family. Sebagai gembala bersama dengan Bu Ros dan seluruh keluarga, kami mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu untuk setia beribadah bersama dengan kita. Dan tentunya semua ini oleh karena anugerah Tuhan, di mana kita sebagai satu keluarga My Family di tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat tema yang Tuhan berikan bagi kita di tahun ini adalah tahun dimensi yang baru, dan kita telah memasuki bulan September. Dan bulan September Tuhan memberikan kita tema New Dimension in Prayer, tahun dimensi yang baru di dalam doa. Dan secara khusus pada hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan tentang the power of prayer, yaitu kuasa doa. The power of prayer. Pada tanggal 18 sampai 20 September 2020, maka kita memasuki kalender Ibrani yang baru dan tahun baru 5781 Rosh Hashanah. Dan di tahun yang baru ini, persis pada perayaan ulang tahun gereja kita, saya mengajak kita semuanya untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya dalam kehidupan kita. Saudara, kita masih ingat pentabisan pada 4 tahun yang lalu oleh ketua BPD, dan pada saat itu banyak sekali jemaat yang hadir dan pengerja yang bersama-sama kita ini didoakan oleh ketua BPD, dan banyak sekali ucapan selamat yang kita dapatkan oleh karena anugerah Tuhan. Maka Tuhan melahirkan gereja yang baru di tempat ini, dan GBI My Family itu lahir karena doa. Ada amin? Gereja ini lahir oleh karena doa. Pada saat kita ada di lapangan parkir di Palladium ini, maka ada satu ruangan yang kecil, dan kami ingat di sanalah kita ini mulai berdoa agar Tuhan menyatakan kasih-Nya, hadirat-Nya untuk gereja yang baru ini. Dan atas anugerah Tuhan hari ini kita telah diberkati dengan 3 cabang, yaitu GBI Grand Palladium, GBI Tiara Convention Center, dan GBI cabang Jalan Negara. Dan kita juga sedang masuk di dalam pembangunan GBI Podomoro City Deli Medan, yang kita doakan saudara di tahun yang akan datang maka konstruksi itu sudah selesai dan kita mulai memasuki renovasi. Terima kasih atas dukungan semua saudara yang tetap setia bersama-sama untuk mendukung di dalam persembahan pembangunan rumah Tuhan di GBI Podomoro ini. Apa yang menjadi visi yang Tuhan berikan bagi kita? Tuhan memberikan kepada kita visi untuk menjangkau setiap generasi, every generation for Christ. Kita tahu bahwa generasi ini ada baby boomer, Gen X, Gen Y, dan Gen Z atau Z. Nah, apa artinya kita melihat usianya itu berbeda-beda? Di dalam grafik kita bisa melihat bahwa baby boomer itu adalah usia 55 sampai 73. Kalau yang di atas itu silent, artinya yang sudah usianya usia emas. Ya, usia emas itu adalah usia lanjut usia yang telah 74 sampai 91. Lalu ada Generation X, usia 39 sampai 54. Ada Millennials, usia 23 sampai 38. Lalu ada Generation Z, usianya 7 sampai 22 tahun.
Dan Tuhan memberikan kepada kita visi untuk menjangkau seluruh generasi ini bagi Kristus. Oleh sebab itu setiap keluarga besar Jemaat GBI My Family itu telah mendukung kita untuk melaksanakan visi yang Tuhan berikan ini, yaitu membangun manusia berkarakter Kristus, dan misi yang Tuhan berikan melaksanakan amanat agung berdasarkan perintah agung Kristus. Saudara terkasih di dalam Tuhan, mengapa? Karena kita sedang memasuki akhir zaman. Dan di akhir zaman ini akan begitu banyak tantangan. Oleh sebab itu Rasul Paulus itu menghimbau kepada kita semua mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan perlengkapan senjata Allah yang terakhir, yang paling penting, the ultimate weapon, army of God, itu di Efesus 6 di ayat 18, yaitu dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Katakan amin. Saudara, mengapa kita perlu membentuk rantai doa, berjaga-jaga di dalam doa? Mengapa kita perlu berdoa? Why we pray? Karena pada saat kita berdoa, maka kuasa doa itu turun. The power of prayer itu turun. Ada 3 kuasa doa yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita perhatikan pada hari ini. Yang pertama, the goodness of God, yaitu kebaikan Tuhan. Itu dapat dicurahkan melalui doa. Tuhan itu rindu mencurahkan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, mengapa saudara? Karena hari-hari ini kita melihat dunia itu mulai memasuki kekhawatiran. Karena banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang omsetnya turun, banyak yang dirumahkan, dan banyak yang meminta agar ada perubahan. Baru-baru ini kita mendengar bahwa Jakarta kembali memasuki PSBB total. Dan apa yang terjadi saudara? Banyak gereja-gereja hamba-hamba Tuhan di Jakarta itu menceritakan bahwa mereka itu harus reschedule semua. Karena ada begitu banyak pernikahan yang telah di-set, harus di-reset. Jadwalnya harus berubah kembali. Bahkan ada yang harus dipercepat. Paling sedikit ada 10 pemberkatan pernikahan dipercepat di hari Jumat, Sabtu, Minggu sebelum hari Senin PSBB itu dimulai. Semuanya itu di reschedule. Terjadi perubahan, terjadi shifting yang tidak terduga. Hari-hari ini dalam keadaan yang tidak terduga ini, maka Tuhan memberikan kita pesan agar kita jangan khawatir. Matius 6 ayat 31, Tuhan Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mari kita baca bersama ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin? Bagaimana caranya kita ini lepas dari kekhawatiran dan Tuhan menambahkan kepada kita? Kita harus tahu bahwa Bapa yang di surga tahu kita memerlukan semua itu. Saudara masih ingat Yakub ketika lari dari abangnya Esau dan dia tidak membawa apapun, dia kekurangan, dia mengalami kesendirian, dia mengalami isolasi mandiri, dia dikucilkan dan dijauhkan. Tetapi ketika Yakub di battle itu artinya rumah Tuhan. Kita bersyukur gereja kita adalah gereja battle Indonesia. Nah, pada saat Yakub di battle bertemu dengan Tuhan, maka ada doa dedikasi yang dia berikan. Doa dedikasi itu adalah janji Yakub. Di Kejadian 28 saudara nanti bisa melihat di ayat 20. Maka Yakub itu mulai berdoa dedication prayer ini. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini,
memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara yang terkasih, di sini Yakub itu mulai berdedikasi. Tuhan, aku hanya punya tongkat, tapi jikalau engkau tetap menyertai aku ya Tuhan, memberkati aku, dan akan terus menyertai dengan kasih-Mu dan pelindungan-Mu, maka aku akan memberikan 1/10 dari semua yang Kau berikan. Ingat, ketika Yakub doakan ini, dia masih belum punya apa-apa. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan Yakub. Tiba-tiba terjadi berkat perpindahan kekayaan dari Laban kepada Yakub. Dan tiba-tiba Tuhan mulai memberkati Yakub dengan luar biasa, sehingga Yakub itu terheran-heran. Dan ketika Yakub terheran-heran, penggenapan janji Allah itu terjadi dalam kehidupannya. Maka di Kejadian 31 ayat 11, dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Ketika Yakub itu berdoa, kebaikan Tuhan itu dicurahkan jauh melebihi apa yang dapat dia bayangkan atau pikirkan. Ketika Yakub itu berjanji, Tuhan, aku rindu memberi persembahan kepadamu, aku rindu memberikan persepuluhan kepadamu. Maka Tuhan melihat hati Yakub, dan dia memberkati Yakub lebih lagi, oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan, dan oleh karena kasihnya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, di ulang tahun gereja kita pada hari ini, Pak Lugimin bersyukur karena begitu banyak jemaat yang bukan hanya mendukung di dalam doa, di dalam daya, tapi juga di dalam dana. Kita tahu di kondisi pada saat ini, hampir semua usaha dan bisnis, bahkan gereja itu terdampak, saudara. Dan hampir banyak hamba Tuhan yang tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Tetapi Pak Lugimin bersyukur untuk seluruh jemaat kita yang tetap setia mendukung dan tetap setia memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati saudara berlimpah-limpah. Karena saya percaya kita akan mengalami berkat Yakub, berkat dari Tuhan. Keturunan orang Yahudi, Israel, itu dari Yakub. 12 suku Israel itu lahir. Dan saudara lihat, orang-orang Yahudi di dunia ini diberikan kecerdasan di atas rata-rata, diberikan keberhasilan di atas rata-rata, dan diberikan satu kepintaran dan juga teknologi, penemuan, dunia keuangan, semua itu Tuhan berikan untuk orang-orang Yahudi. Dan kita adalah keturunan Abraham secara rohani di dalam Kristus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi kuasa doa pada saat kita datang kepada Tuhan? Yang kedua, the miracle of God. Tuhan melakukan mujizat di dalam hidup kita. Siapa di antara kita yang rindu ada terjadi mujizat? Ada amin? Saudara, kita semuanya rindu ada mujizat Tuhan. Bagaimana mujizat itu terjadi dalam hidup kita? Mujizat itu terjadi ketika kita ini berdoa. Saudara masih ingat Hana? Hana itu berdoa di bait Allah. Dan apa yang terjadi ketika Hana itu berdoa di bait Allah? Kita melihat keajaiban itu mulai terjadi. Selama ini Hana itu hanya dapat menangis. Selama ini Hana hanya dapat melihat keadaannya tanpa pengharapan. Dia hanya menangis saja. Tapi ketika Hana mulai berdoa, kita melihat Tuhan memberikan janjinya. Samuel itu lahir. Samuel itu adalah hadiah dari Tuhan. Siapa yang percaya ketika kita berdoa seperti Hana, Tuhan pasti akan memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Di saat ku
tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara, dalam kisah War Room, yaitu satu film yang terkenal tentang doa, kita melihat apa yang terjadi ketika tekanan makin berat. Maka di kisah War Room ini, dia mulai menempelkan janji-janji Tuhan dan doa permohonan kepada Tuhan di kamar doanya. Dan pada saat itu mujizat terjadi. Hampir setiap kertas yang ditempel itu digenapi oleh Tuhan. Mengapa? Karena ada kuasa mujizat di dalam doa. Bahkan ketika pernikahan itu sedang menghadapi konflik dan sudah diambang keretakan, tiba-tiba Tuhan membalikkan keadaan dan terjadi mujizat ketika berdoa. Ed Servoso menulis satu buku yang judulnya Prayer Evangelism, yaitu penginjilan dengan doa. Bagaimana mengubah iklim rohani, rumah, lingkungan, dan kota Anda dengan doa. Prayer Evangelism. Saudara, how to change the spiritual climate over your home, neighborhood, and city. Pak Lu merindukan agar kita semua jemaat Tuhan melihat mujizat Tuhan itu terjadi di rumah kita, di kantor kita, di keluarga kita. Karena setiap isi Alkitab yang berisi mujizat terjadi ketika anak-anak Tuhan itu berdoa, ketika hamba-hamba Tuhan itu berdoa. Saudara lihat, Yosua itu berdoa dan matahari itu bisa berhenti. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Mengapa? Karena peperangan itu Tuhan rindu berikan kemenangan kepada Yosua. Dan hari ketika menjelang petang dan malam, matahari itu mulai berhenti agar peperangan itu dimenangkan oleh umat Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Ketika Hizkia berdoa dengan menghadap tembok, saudara nanti baca di 2 Raja-Raja 20 di ayat 1 sampai ayat 5. Hizkia ini sudah tidak punya harapan. Ketika dia tidak punya harapan karena krisis kesehatan, sakit penyakit, maka pada saat itu di ayat 2, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4 terjadi mujizat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapak leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saudara perhatikan apa yang terjadi ketika Hizkia itu berdoa. Maka belum Yesaya keluar dari pelataran, Tuhan sudah mendengar doanya dan Tuhan sudah memberikan mujizatnya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin? Saudara terkasih, apa mujizat yang kita rindukan? Tuhan pasti sanggup mengerjakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kuasa doa. The plan of God. Tuhan mengundang kita sebagai partner untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan di bumi ini. Artinya kita semua akan dijadikan partner, mitra Tuhan kalau kita senang berdoa.
Mengapa? Karena ketika kita suka berdoa, seperti Ratu Esther, pada saat Ratu Esther itu berdoa, maka satu bangsa itu diselamatkan. Ratu Esther menerima uluran tongkat emas dari raja, dan kita melihat orang-orang Yahudi diluputkan dan diselamatkan. Betapa sering kita melihat mujizat terjadi ketika berdoa. Saudara terkasih, ada seorang pendoa yang bernama Cherry Hollingsworth di Amerika. Suatu hari Tuhan memberikan kepada dia beban doa, dan pada saat Cherry ini mulai berdoa, tiba-tiba dia dituntun Tuhan untuk ke Monroe Street Bridge. Apa yang terjadi ketika dia tiba di Monroe Street Bridge? Ternyata ada seorang yang kakinya sudah lumpuh dan tidak bisa berjalan, dengan tongkat ingin melompat dari jembatan itu. Dan tiba waktunya yang tepat, Cherry itu melihat apa yang terjadi. Dia menghentikan mobilnya, dia menghentikan orang ini daripada melompat dari jembatan, dan akhirnya orang ini diajak masuk ke mobil. Dia tuntun orang ini melalui Injil, dan akhirnya orang ini diselamatkan. Dia bukan hanya diluputkan, tapi dia diselamatkan. Karena apa? Karena ada seorang hamba Tuhan yang suka berdoa, yang dituntun Tuhan untuk mendoakan orang-orang di sekeliling. Saudara, kita melihat sejarah dunia ini, begitu banyak mujizat terjadi karena doa. Ketika Perang Dunia Kedua, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, itu sudah menyerah. Ada 300.000 tentaranya sudah dikepung tentara Jerman, saudara, dan akan dihabisi, dihancurkan. Tapi apa yang terjadi? Pada saat itu, Inggris itu mulai mengirimkan pesan doa. Setiap penduduk itu diminta berdoa agar tentara-tentara Inggris itu tertolong, dan rakyatnya yang sudah dikepung 300.000 orang, mereka itu sudah pasrah dan menyerah. Tapi apa yang terjadi di Perang Dunia ini, saudara? Ketika Inggris melawan Jerman, ketika tiba waktunya, tentara Jerman itu tinggal selangkah saja melenyapkan, menghabisi orang-orang Inggris ini. Tiba-tiba pemimpinnya itu berhenti. Pemimpin Jerman itu tidak mau menyerang. Jenderalnya itu heran semuanya. Mereka tidak mengerti kenapa kok tidak diserang Inggris ini. Dan akhirnya tentara Inggris tertolong, dan kembali mereka menyusun kekuatannya, dan mereka berhasil memenangkan peperangan itu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, banyak yang terjadi mujizat. Perang Dunia Kedua, kita tahu Albert Einstein. Ketika Albert Einstein yang jenius ini ditanya orang, karena dia itu berhasil menghentikan peperangan. Pada saat itu Einstein berkata, tidak ada yang lebih penting daripada belajar berdoa. Seluruh mahasiswanya itu heran, kenapa profesornya itu berkata tidak ada yang lebih penting daripada doa. Karena kita tahu ada rencana Tuhan digenapi melalui doa. Saya berdoa agar seluruh jemaat My Family itu digenapi rencana Tuhan dalam kehidupan. Ada amin? Nah, apa rahasia doa yang dijawab? Rahasia doa yang dijawab, yang pertama, intimacy, pengenalan akan Tuhan. Saudara, kita harus punya satu pengenalan akan Tuhan. Karena ketika kita mengenal Tuhan, di Matius 6 ayat 8 berkata, Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Mengapa? Karena pengenalan akan Tuhan membawa kita melihat ada satu rahasia doa yang dijawab. Suami istri, kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau suami istri itu selalu dekat satu dengan lain, ada yang sudah menikah di atas 25 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang sudah golden wedding anniversary 50 tahun. Saudara lihat, kalau suami istri itu di rumah, mereka mungkin lagi minum kopi. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau ada tamu-tamu yang datang, suami gak perlu bicara panjang, hanya alisnya digerakkan sedikit, kopi susu sudah keluar, ya. Suaminya hanya tersenyum sebentar, pisang goreng pun keluar. Mengapa? Karena sudah lama mereka saling mengenal. Mereka itu begitu dekat, sehingga bahasa itu bisa dimengerti oleh pasangan ini. Demikian juga Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, saudara, sebelum kita minta, Bapa di surga sudah tahu apa yang kita perlukan. Ada amin? Rahasia doa yang dijawab itu adalah relationship,
hubungan yang berkenan. Pada saat hubungan kita itu berkenan, saudara, maka kita melihat doa kita itu akan didengar. Hari-hari ini di ayat 16 dikatakan, kalau ada sesuatu di hati kita, ayo kita mengakui dosa kita dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada amin? Saudara, ada kuasa doa yang besar. Mungkin ada yang berkata, Pak Lugimin, saya ini kan orang biasa. Elia juga manusia biasa, di ayat 17 katakan. Tapi ketika dia bersungguh-sungguh berdoa, hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun 3,5 tahun supaya bangsa Israel bertobat. Lalu ayat 18 berkata, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saya berdoa dalam kehidupan kita, buah-buah itu muncul. Buah-buah keberhasilan dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, keluarga, kehidupan ketika kita berdoa. Yang terakhir, pada saat kita ini rindu doa kita dijawab, rahasianya adalah ada confidence, yaitu ada keyakinan dan keberanian. Ada amin? Keberanian. 1 Yohanes 5:14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Saudara, ketika gereja kita dimulai 4 tahun yang lalu, ketika tidak ada kursi, tidak ada alat musik, tidak ada sound system, karpet perlu diganti, semuanya hanya dalam 2 minggu harus selesai. Banyak berkata, mana mungkin Pak Lugimin, bagaimana mungkin? Tapi saya percaya Tuhan menjawab doa. Ketika di kamar doa saya dengan Ibu Rosida dan keluarga kita, anak-anak kita berdoa, saudara, Tuhan mulai melakukan mujizat. Ketika bersama dengan pengerja-pengerja kita meminta, Tuhan tolong sediakan, Tuhan mulai menyediakan. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada prayer blessings. Prayer blessings apa yang akan kita terima? Pestelu. Preventif. Tuhan akan mencegah. Mencegah itu selalu lebih baik. Ada amin? Mencegah itu selalu lebih murah. Tuhan akan mencegah. Mencegah saudara itu jatuh sakit. Mencegah saudara itu kekurangan. Tapi kalau ada yang perlu pengobatan, ada kuasa Tuhan untuk menyembuhkan. Curative, yaitu kuasa untuk to cure, untuk menyembuhkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, protektif. Tuhan itu juga akan melindungi keluarga kita. Kuncinya apa? Pengenalan akan Tuhan. Saudara lihat, hari-hari ini online bisnis, ada kurir pengiriman seperti JNE, JNT. Kurir-kurir pengiriman ini, mereka bisa tiba di rumah seseorang, di depan pagar, mereka ada namanya tepat, alamatnya tepat. Mereka bisa mengantar barang yang tepat. Mereka mungkin berkata, apakah ini rumah Ibu Susi? Nah, mereka tahu. Apakah ini rumah Pak Amin? Nah, mereka tahu. Tapi pertanyaan, apakah mereka kenal saudara? Walaupun mereka sebut nama? Belum, ya. Mereka tidak kenal, hanya dari jauh. Nah, Tuhan ingin kehidupan kita bukan hanya seperti petugas-petugas kurir yang mengantar barang dan jasa, tapi Tuhan mau kita ini mengenal dengan baik. Suami istri mengenal dengan baik. Saya berdoa agar di rumah semuanya diberkati, semuanya harmonis. Ada amin? Ada animasi tentang suami istri. Ini mereka cari dokter, saudara, suami istri ini. Lalu istrinya berkata, "Dear doctor, my husband always speaks during his sleep. What can I give him? Give him a chance to speak when he is awake." Dokternya katakan, ketika ditanya oleh istrinya, ini suami saya suka waktu tidur bicara sendiri. Dokter, tolong dia, apa yang perlu untuk dia? Dokternya katakan, ya beri dia kesempatan bicara banyak waktu dia terbangun. Ya, artinya suaminya ini jarang diberi kesempatan untuk bicara. Yang bicara banyak itu istrinya, tidak ada di sini, ya, di sana sini banyak. Pesan Pak Lu, mari istri-istri, ibu-ibu lebih banyak berdoa. Amin. Bapak-bapak juga lebih banyak berdoa. Karena kita percaya ketika berdoa,
maka Tuhan akan memberikan kepada kita visi yang jelas kehendak Tuhan dalam hidup ini. Yang terakhir, pesan Tuhan di masa seperti sekarang ini, banyak terjadi goncangan, tetapi Tuhan ingatkan kita, yang kita kejar bukan life savings. Orang-orang di dunia ini banyak mengejar tabungan, life savings. Tuhan ingin bukan tabungan saja yang dikejar. Saudara, seringkali banyak orang hanya ingin menyimpan lebih banyak, life saving, tabungan. Yang kita perlu eternal life salvation. Doakan keselamatan keluarga, prayer evangelism. Doakan keselamatan orang-orang di sekeliling kita, supaya Tuhan memberikan kita vision roadmap. Apa vision roadmap? Membangun manusia berkarakter Kristus, agar kita menerima mahkota dari Tuhan. Fulfill your destiny, receive your crown. Penuhilah panggilanmu, destinimu, dan terimalah mahkota dari Tuhan. Unwrapping your spiritual gifts and talents. Mari mulai kembangkan karunia-karuniamu. Jangan simpan karunia-karuniamu, kembangkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin mengundang Bu Ros, bersama-sama kita akan menyembah Tuhan, dan kita akan berdoa untuk ibadah ulang tahun GBI Grand Palladium ini. Saya merindukan seperti janji Tuhan, ada berkat bagi semua keluarga kita. Yang rindu katakan amin. Kita rindu seluruh keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Untuk keluarga kita, hanya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan, Tuhan Kau berkenan memberkati keluarga kami, GBI My Family, ada satu keluargamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi Tuhan berikan karunia kepada kami Tuhan, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. bersama-sama dengan segenap
berkati. Mari kita membuka hati kita saat ini. Bapa yang di surga, berkati keluarga demi keluarga, keluarga dari GBI My Family. Tuhan, Engkau memberkati setiap rumah tangga, suami dan istri, anak-anak, orang tua, semua Kau berkati berlimpah-limpah dengan berkat church anniversary, berkat ulang tahun, dan dengan berkat tahun baru Rosh Hashanah. Engkau memahkotai dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak kelimpahan, kasih karunia anugerah-Mu Kau berikan. Terima dalam nama Yesus. Demikian firman Tuhan. Pada saat Engkau melekat kepadaku, Engkau mendekat kepadaku, maka Engkau akan mengenal isi hatiku, dan aku akan mengenal, dan aku akan menjawab seluruh kebutuhanmu. Bahkan sebelum Engkau datang, sebelum Engkau meminta, aku sudah tahu dan aku sudah menyediakan yang terbaik untukmu. Terima dalam nama Yesus. Yes, haleluya. Terima kasih Bapa, meteraikan Tuhan janji-janji-Mu ini, meteraikan berkat-Mu untuk seluruh keluarga GB My Family. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman untuk kita. Yang pertama adalah tepat di tanggal 20 September ini adalah tahun baru Rosh Hashanah. Dan ini juga tepat pada perayaan ulang tahun GBI Grand Palladium. Dan mari kita membawa persembahan ucapan syukur ulang tahun dan juga tahun baru Rosh Hashanah ini, agar kita melihat ada anggur sukacita, anggur cinta dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan madu yang manis, dan Tuhan memberikan gandum yang berlimpah-limpah, dan anggur serta minyak yang berlimpah dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Yang percaya katakan amin. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Puji nama Tuhan, di mana hari ini hari yang sangat berbahagia, hari yang penuh dengan sukacita, di mana kita merayakan hari ulang tahun daripada GBI Grand Palladium yang keempat. Mari bersama dimanapun Bapak Ibu berada, saya mengajak kita semuanya untuk sama-sama merayakannya. Kita nyanyikan lagu Happy Birthday. Semuanya siap? 1, 2, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy
Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Mari kita doakan biar panjang umur. Panjang umur di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sungguh hari yang penuh dengan sukacita. Saya mengajak kita semuanya, kita sama-sama satukan hati kita. Kita arahkan hati kita. Nanti kita baru potong kuenya. Saya percaya kita semua saking semangatnya sudah tidak sabar mau potong kuenya ya Bapak Ibu. Kita sama-sama arahkan hati kita terlebih dahulu. Kita doakan buat Bapak Gembala kita, Ibu Gembala kita. Doa akan dipimpin oleh Bapak Stephen Ohari. Kita siapkan hati kita. Yuk, mari kita satukan hati kita di hari yang berbahagia ini. Bapa, kami kembali datang mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Tanpa terasa gerejamu di tempat ini ya Tuhan sudah berjalan 4 tahun Tuhan, di mana kami bisa melihat tangan kemurahan Tuhan, tangan penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa menolong kami, memegang kami, memberi kami kekuatan untuk berjalan terus bersama dengan Engkau Tuhan. Di usia yang keempat ini sekali lagi kami menghadap Engkau Tuhan. Kami bawa seluruh gerejamu ini ke dalam tangan-Mu, seluruh keluarga besar daripada GBI My Family, khususnya GBI Palladium di tempat ini bersama dengan seluruh tim ya Tuhan, untuk gembala sidang kami di tempat ini, untuk hamba-Mu Bapak Lukimin Ajis beserta dengan Ibu ya Tuhan, beserta dengan seluruh pengerja-pengerja ya Tuhan, diaken, diakonis ya Tuhan, seluruh tim musik, seluruh tim multimedia ya Tuhan, yang telah bersama-sama melayani Engkau selama 4 tahun ini. Kami berdoa Tuhan, biarkan Tuhan terus Engkau satukan kami dalam keunitian Tuhan. Buat kami kuat berjalan bersama dengan Engkau. Pengurapan-Mu yang baru ya Tuhan, Engkau turunkan bagi gerejamu, bagi pemimpinmu ya Tuhan, bagi hamba-hambamu, bagi gembala sidang kami. Engkau yang terus memegang tangan hamba-Mu untuk terus bisa berjalan bersama dengan Engkau. Hikmat yang daripada Tuhan, otoritas yang daripada Tuhan, roh hikmat, roh pengertian turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Pada saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap kami Tuhan peka akan suara-Mu, peka akan tuntunan-Mu, peka akan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan, gereja-Mu ini Tuhan, beserta dengan seluruh pengerja-pengerja-Mu Tuhan, tetap unity dan mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati gembala sidang kami, Engkau mengurapi, memberikan kekuatan dan pengurapan yang baru bersama dengan seluruh pengerja-pengerja-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan menyatukan kami. Tolong kami Tuhan, agar gereja-Mu tetap kuat berdiri, melewati setiap ujian, setiap didikan, setiap proses, ataupun apapun yang Tuhan izinkan terjadi ya Tuhan. Engkau Tuhan adalah kekuatan kami, Engkau Tuhan adalah sandaran kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah diberkati Tuhan, mari kita semua katakan amin. Saat ini kita akan mendengarkan beberapa ucapan, beberapa patah kata dari Bapak Gembala kita. Ya, Bapak Ibu, bersama-sama kita potong kue. Setelah itu kita akan mengucapkan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Oke, ini dia saat yang kita tunggu bersama-sama kita. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Haleluya. Kami dari GBI My Family Palladium mengucapkan Happy Church Anniversary
yang keempat. Terima kasih kepada semua jemaat pengerja yang telah setia bersama-sama beribadah dan mendukung, baik di dalam doa, di dalam dana persembahan, dan juga daya untuk bersama-sama kita mendukung untuk visi yang kita terima dari Tuhan, yaitu membangun manusia berkarakter Kristus dengan misi untuk melaksanakan amanat agung berdasarkan perintah agung, yaitu saling mengasihi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah pada minggu yang akan datang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Filemon Meliala dari GBI Batam. Saudara pasti akan diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan kesaksian yang luar biasa dari Pendeta Filemon. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa yang di sorga, sungguh kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini yang penuh dengan berkat anugerah-Mu pada ulang tahun gerejamu GBI Grand Palladium yang keempat. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di GBI Tiara, GBI Palladium, GBI Jalan Negara, dan Engkau juga memberkati pembangunan rumah Tuhan di GBI Podomoro City Deli Medan. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh keluarga demi keluarga untuk melihat rencana-Mu digenapi dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberikan hikmat untuk dapat mengatasi segala sesuatu dengan pemulihan, mujizat yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh pemimpin bangsa kami. Berkati lembaga DPR, MPR, DPRD, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, kementerian, semua dalam pemeliharaan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah pada hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati kita, angkatlah tangan dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Happy Church Anniversary, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Under